Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. At-tarhibu peringatan keras larangan min bai'il khurri menjual manusia. Trafficking menjual manusia yang merdeka. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berfirman Allah Ta'ala hadis qudsi. Salatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Salatun ada 3 perkara. Ana khasmuhum. Saya kata Allah menjadi musuh mereka, menjadi lawan mereka. Yaumal qiyamati di hari kiamat. Wa man kuntu khasmahu dan barang siapa aku menjadi musuhnya, khasma ya. Barang siapa aku menjadi khasmahu musuhnya. Ayo Mbak, cepat Mbak, aja telat-telat. Khasamtuhu. Ini mestinya bukan khasamtu, qasamtu. Enggak qaf. Aku patahkan dia. Qasamtuhu maka aku patahkan dia. Ayo, golek tempat sing bolong nang jero-jero. Siapa 3 orang yang dimusuhi Allah itu? Rajulun a'tabi. Orang yang telah bersumpah denganku, menyebut demi Allah. Calon pejabat-pejabat, calon DPR. Summa kemudian ghadara, dia ingkar sumpah. Ghadara kurang titik ya. Halo? Warajulun dan orang ba'a khurran menjual manusia merdeka. Dodol koncone didol nang tempat pelacuran. Summa kemudian akala dia memakan sama nahu duitnya, kok ya tega mentolo ya. Warajulun orang istajaro ajiron yang mempekerjakan seorang buruh. Fastaufa dia menuntut kerja penuh minhu dari si ajir. Tapi walam yu'tihi dia tidak memberikan kepada ajir ajrohu upahnya. Hanya menuntut kerja tapi enggak memberi upahnya, haknya. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasul bersabda, man farraqa baina walidatin wa walatiha, barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya. Contoh kasusnya, orang menikahi seorang janda, padahal janda itu merawat anak yang masih kecil, butuh air susunya. Dia hanya mau nikah ibunya, anaknya enggak mau. Anaknya suruh antar, enggak boleh. Barang siapa memisahkan antara induk dengan anaknya, farraqa maka akan memisahkan pula Allahu Allah. Iki jero wis full ta. Farraqa akan memisahkan pula Allahu Allah bainahu antara orang tersebut wa baina ahibbati dengan para kekasihnya. Yaumal qiyamati di hari kiamat. Enggak boleh. At-tarhibu ancaman, peringatan keras, larangan, minan najisi nyumbi, mengecoh pembeli, pura-pura menawar dengan harga tinggi, padahal enggak niat membeli, hanya bermaksud agar orang yang lain tertipu. Itu namanya najis,
tanajasu, nyombe. Wahwa maknanya najas adalah az-ziyadatu fil mabi', berani menambah harganya barang yang dijual. La li raghbatin, bukan karena minat, bukan karena berminat, fihi barang tersebut. Bal tetapi liyahta'a, karena dia ingin menipu ghairahu, orang lain, mengecoh lah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatalaqqa, janganlah orang nyegat ar-rukbana, bukan rukbani, ar-rukbana, rombongan dagang dari pedesaan. Ayo mbak, cepat mbak, ojo istiqomah telat loh mbak. Janganlah orang nyegat rombongan perdagangan dari desa. Biar barang-barang itu nyampe ke pasar induk. Kalau zaman belonjo ojo nyegat neng dalan, belonjo neng pasar induk. Nah dari pasar induk, meliju-meliju etek-etek kulaan neng kono. Ya, kalau orang dari desa dicegati, barang enggak sampai pasar, akhirnya terjadi kelangkaan barang kacau, ya, barang menjadi mahal, ngerti ya? Ojo nyegat neng dalan, sakno. Libayin, untuk jualan. Wala yabi'u, dan jangan menjual. Ba'dukum, sebagian dari kamu, ala bai'i ba'din, atas jual belinya orang lain, ngedek, nyaingi. Biasanya orang itu antar pedagang saling membunuh. Ada pedagang baru, masih awal-awal, dibunuh. Cara bunuhnya gimana? Disaingi dengan harga murah. Akhirnya pedagang yang baru itu bangkrut, enggak laku. Ya. Terus setelah itu dia jual mahal karena penjualnya dia tok. Itu enggak boleh begitu itu. Menjual, menyaingi jualan orang lain. Wala tanajasu, jangan kalian najis tadi, mengecoh pembeli. Wala yabi', ini keliru ini. Mestinya yaknya yang awal, yang tengah itu ba, ya. Wala yabi', jangan menjual. Hadirun, orang perkotaan yang modern tahu harga, libatin, kepada orang badui. Biar orang badui nyampe kota tahu harga. Aja di parani neng desa kono. Kalau wong desa enggak ngerti rego. Zaman ke Papua sana kan orangnya seneng rokok surya, gudang garam surya. Nah itu mereka punya tangkapan ikan macam-macam. Tangkapan ikan mereka enggak begitu ngerti rego. Kutuk atau ya apa, seharusnya kutuk satu berbobot 2 kilo bisa laku 60.000, 50.000. Jeneng wong enggak ngerti, dijoli rokok saceplek ya gelem ae, enggak boleh begitu itu. Ngerti ya? Nakalan wong kutho ngerti rego, langsung ke desa nang wong sing enggak ngerti rego. Pokoknya transaksi yang sifatnya bujui, ngakali, enggak boleh. Wala tusorru, ini keliru nulis. Yang pertama dhammah, baru shotnya di fathah. Wala tusorru, jangan kalian melakukan tasriyah. Apa tasriyah itu? Membiarkan unta betina, sapi betina tidak diperah sehari 2 hari.
sehingga susunya menjadi gede, kesannya gemuk, terus dijual. Jangan kalian melakukan tasriyah al-ibila, unta betina, wal ghanama, kambing. Kalau nasab ghanama, kalau jer ghanami, kalau rofa ngonaku. Ngonamu apa ngonaku? Hah? Ngonamu apa ngonaku? Ngonamu ngawur. Faman barang siapa ibta'a membeli unta betina, sapi betina, kambing betina yang dimontokkan. Gimana cara memontokkan? Sehari 2 hari enggak dipernah. Ba'da dzalika, setelah ditasriyah, fahuwa, maka orang yang terlanjur membeli bi khairin nadharaini, silahkan memilih yang terbaik dari 2 pilihan. Ba'da an yahlibaha atau ba'da an yahlubaha. Yahlu itu pakai ha, bukan kha. Yahluba, bukan yahlabu. Ba'da an yahlubaha, setelah dia memerah unta betina. Beli unta betina dikira gemuk, ternyata memang ditasriyah, dimontokkan berhari-hari enggak diperah, kadung dibeli. Gimana? Setelah dia memerahnya harus segera diperah, kasihan sakit kalau enggak segera diperah. Habis itu dia boleh memilih. Fa in radiya, jika dia sudah terima unta yang baru diperah itu, amsaka, silahkan menahan, mempertahankan unta itu. Artinya tidak dikembalikan. Wa in sakhito, sakhito ya. Wa in sakhito, jika dia tidak terima unta itu karena kurus banget ternyata setelah diperah, roddaha, silahkan dia mengembalikan unta itu kepada penjual, plus karena sama telah mengambil air susunya waso'an, mengganti 1 gantang min tamrin kurma, 1 gantang kurma seharga susu yang diperah tadi. Itu, ngerti? Wa an Abdullah bin Umar. Jadi Islam kepinginnya fair, ya. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najshi, bahwa Rasul melarang najis. Apa najis tadi? Mengecoh pembeli. Dah mas-mas yang sudah tamat kuliah, belajar kerja, yang punya istri atau sudah lamaran belajar bekerja, ojo tidur pagi. Pagi setelah sholat subuh, setelah wiritan secukupnya, apa yang bisa dikerjakan segera dikerjakan. Baik dodol bakso, ndang korah-korah panci, tak sembarang. Ya, kalau pagi itu biasanya setelah deres selesai bersama istri mempersiapkan anak sekolah. Ono sing umbah-umbah, ono sing ngelapi montore, segala macamnya, ono sing dulang anak. Nanti jam segini sudah salah satu ngeterne anak nang TK. Setelah itu lek santri pulang ke rumah sholat duha ya. Mari ngono terus sarapan, terus bekerja. Apa jenenge bakul bakso ya ngelap-ngelapi rombong. Sing bojone nggodhog pentol sak tunggalane. Nanti jam-jam 9 wis iso muter. Aja jam 8 sik tangi. Mari ngono ngerokok karo ngopi. Jam 10 lagi berangkat
kerja. Jam 10 berangkat, jam 09 mulai. Piye ngene? Mangkel bojomu, sawat sotil teman. Wong lanang turu. Kecuali zaman wali. Semakin suwe turu, semakin bojomu marem. Abai lek turu biasanya alep oleh rezeki gede. At-targhibu anjuran, dorongan demenake fil bukur, budalan isu-isuan. Ya, jadi wong Madura ilih pagi-pagi. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, barik berkailah li ummati buat umatku fi bukuriha dalam hal mereka berangkat pagi-pagi, kerja pagi-pagi. Wong Blitar ngarani rikat akas isu ndang kerja, isu ndang budal jenenge rikat. Wong umate Nabi sing rikat kerja isu kerja didongakne muga-muga barokah. Berarti sing turu ora didongakne ketuanya wali. Wakana dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atsa sariyatan, jika Nabi mengirimkan pasukan, ba'atsahum, Nabi kirimkan pasukan itu min awalin nahar, sejak pagi, sejak dini hari. Jadi pagi setelah sholat subuh perpedang di budal. Sehingga harapannya musuh sik tas tangi kene wis teko, kalah musuh wong sik kriyip-kriyip. Ya, Nabi itu sukanya kalau ngirimkan pasukan pagi-pagi. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus subhah, tidur subuh, tidur pagi, yamna'ur rizqa, menghalangi datangnya rezeki, menghalangi keberkahan rezeki. Kira-kira 5 hari yang lalu saya ngaji di dekatnya Pondok Peloso Kediri. Nah, karena dekat Pondok Peloso, Gus Rawuh, Gus Peloso, Gus Makmun, Jagongan. Terus cerita Bunyai Peloso, pendiri Peloso itu namanya Mbah Jazuli. Terus Bunyai Sepuh ya istrinya Mbah Jazuli itu. Bunyai Sepuh itu anti tidur pagi. Udah, bengi mari wiritan mau apa-apa, esuk ngantuk kayak apapun, ngempet pokok jangan tidur pagi. Kalaupun tidur nanti kalau lah menjelang zuhur itu, jam-jam 11, setengah 11 baru sehari. Dan karena itu amaliyahnya mempunyai sepuh, akhirnya mau nggak mau kayak Gus Fahim, Gus Kausar, terus Gus Makmun, Gus Faruk, Gus Mat, ya harus niru, nggak boleh tidur pagi. Itu Peloso itu begitu. Ya, tapi BE zaman calon wali ya, turu wae esuk ya. Cek mundak ndang payu rapi. Tidur pagi itu mencegah datangnya rezeki. Halo. Aja turu wae. At-tarhibu minar riba. Peringatan keras dari haramnya riba. Larangan riba. Rungokno. Riba asli diharamkan itu 2 orang, yang satu butuh bantuan, anak loro, bojone loro, melarat, butuh bantuan. Oleh yang kaya malah dimanfaatkan. Oke, saya mau memberi pinjaman, asal setiap bulan nambah sekian persen.
Orang melarat, orang susah mestinya malah dibantu, malah dicekik. Karenanya nambah sekian persen untuk mencekik itu diharamkan, dinamakan riba. Sangat pantas, dolim. Orang melarat, orang susah malah dimanfaatkan, gitu. Nah itu aslinya riba itu kayak begitu. Dua belah pihak, ini melarat, butuh bantuan, ini sugih bisa membantu malah ngakali. Ini riba itu dua pihak. Kalau itu satu sisi agak sama dengan riba, tapi di banyak sisi juga beda dengan riba. Bedanya apa? Kalau riba itu dua belah pihak, satu dirugikan, satu ngambil untung. Kalau sistem perbankan dalam suatu negara, itu ada masyarakat jumlahnya jutaan. Mereka megang uang 10 juta, 50 juta, sapine payu nyekel duit 30 juta, tanah payu nyekel duit 1 miliar. Namanya masyarakat biasa takut nyekel duit 1 miliar, khawatir dirampok. Ngerti ya? Dan banyak juga masyarakat yang nggak bisa menjaga duit, nyekel tambah entek, nggak bisa mengembangkan duit. Nah, masyarakat awam yang nggak bisa ngelola duit itu jumlahnya ribuan, jutaan. Maka perlu tempat untuk mengamankan duit itu. Namanya bank. Kalau rumah ini sawai payu, masing-masing nyewa satpam loro, entek duit yang bayari satpam. Ngerti ya? Jadi masyarakat umum yang megang duit didik-didik dalam jumlah besar, itu butuh tempat untuk mengamankan dana. Lalu ada pengusaha, gudang garam, perumahan, CV, PT, Jarum, Jisamsu, itu pengusaha. Mereka itu kalau butuh suntikan modal, bukan lagi 1 juta 1 miliar, triliun. Gudang garam sekali butuh suntikan dana bisa 2 triliun, 3 triliun. Nah, dari mana dia pinjam 3 triliun itu? Mosok pinjam dari rumah ke rumah, 1/1, Mas nyilih 5 juta cateti, Mas nyilih 10 juta cateti. Oleh 3 triliun ya remek, Mas. Nah, si pengusaha pun juga butuh yang namanya bank. Butuh suntikan 2 miliar, 3 miliar, 3 triliun. Enggak perlu tretean ke rumah-rumah, cukup datang ke bank. Dari sini lembaga keuangan yang namanya bank diperlukan oleh masyarakat umum khawatir dirampok tadi, juga diperlukan oleh pengusaha lek golek silan duit cak enak dalam jumlah besar. Ngerti ya? Jadi awal mula ada ide ada bank itu kayak begitu itu. Lalu harus ada peran atau keterlibatan government negara untuk melindungi nasabah, juga melindungi para pengusaha segala macamnya, menjamin kepastian hukum dan segala macamnya. Engkau pinjam ngemplang. Nah, negara harus hadir dengan aturan hukum, regulasi dan aparatnya, ya, untuk menjamin stabilitas hukum, kepastian hukum dan seterusnya. Nah, jalanlah ada negara sebagai pengawas, sebagai pelindung, penjamin, ada masyarakat umum yang butuh tempat aman menitipkan uang, ada pengusaha yang butuh dana besar karek minjam, jalan. Lalu kalau tadi riba itu ini ditekek, ini ngambil untung, satu rugi, itu riba. Kalau perbankan dalam satu negara bukan 1 untung 1 rugi. Pengusaha CV, PT atau apa
pinjam dana ke bank, itu dia akan berusaha, rokok segala macamnya, toko, itu 1 tahun kalau dalam situasi normal, biasanya laba sekitar 25%. Orang berusaha itu. Untungnya biasanya sekitar 25%. Cuma 25% itu dia nggak bisa menikmati sendiri. Dia harus mengembalikan ke bank, ya kan? Dengan memberi keuntungan apalah namanya, itu sekitar 13 sampai 15%. Kalau 13 berarti pengusaha tinggal dapat 12%, banknya dapat 13. Tapi bank juga memberikan kepada negara sebagai pelindung penjamin sekitar 2%. Berarti tinggal kalau bank tadi dapat 13 misalnya tinggal 11. Lalu masyarakat yang naruh-naruh tadi oleh bank beri sekitar 5%, kadang 4%. Berarti bank itu dapat sekitar 6%, 7%. Nah, antara 4 pihak, ada negara, ada nasabah, ada bank, ada pengusaha. Dari keuntungan sekitar 25% tadi, ini dapat 12, yang masyarakat dapat sekitar 4 atau 5, terus banknya dapat sekitar 6, negara dapat sekitar 2 sebagai penjamin. Agak beda dengan riba, kalau riba itu ini dapat, ini ditegak. Kalau ini ada bagi-bagi persentase. Paham ya? Nah, dari sini maka teori perbankan dalam sistem negara itu enggak sama persis dengan riba. Hanya agak samanya itu karena ke bank 10 juta jadi 11, itu loh. Dari situ jadinya mirip-mirip riba. Tapi karena ini juga harus membagi kemana-mana, ya kan? Dari situ ya agak beda dengan riba. Makanya kalau NU memutuskan itu syubhat. NU mengharamkan haram mutlak tidak, karena nyatanya enggak persis sama dengan riba. Menghalalkan murni juga tidak, karena nyatanya ya rodok koyo riba. Jadinya syubhat. Paham? Terus kalau riba itu, Mas nilai 10 juta, yo tapi sakulan balik nih rolas lo yo. Nah itu riba. Sementara kalau di perbankan itu sudah otomatis masuk dalam sistem. Ada akad apa enggak, pokok sama datang ke sana, mengisi form, terus tanda tangan materai kepada bank sama janjikan persen apa tidak, terus otomatis itu jadi aturan dalam suatu negara. Bank sentral kepada bank di bawahnya, bank sekunder, itu dari BI, bank sentral itu BI, ada bank dunia, dipinjami oleh negara-negara, bank dunia paling ngambilnya sekitar 2%. Diterima oleh bank sentral di masing-masing negara, namanya BI kali Indonesia, sana the Fed. Bank sentral ini nanti membagi ke bank-bank bawahnya, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, ya BNI, Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia, itu jadinya sekitar 3-4%. Lalu BNI yang dari BI ngambil sekitar 4%, ketika dia ke nasabah-nasabah besar, mana-mana itu tadi dapat sekitar 12, kadang 13, nah begitu. Begitu itu. Ada bagi-bagi begitu. Terus
pengusaha-pengusaha itu nggak bisa ke BI. Yang bisa ke BI itu ya Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, itu bisa ke BI. Terus kayak BNI yang dananya triliunan, itu ngelayani pengusaha-pengusaha besar. Orang minjam sekian miliar, begitu. Sing golongane dodol kerupuk, gorengan, dodol pentol, bakso, yang butuh pinjamane 750, 1 juta 250, itu yang enggak ke BNI, masuk ke BNI petita-petiti nyilih duit 350.000. Aneh. Ya, itu biasanya ke Nyun Sewu, ke BPR, Bank Pengkreditan Rakyat di bawahnya lagi. Biasanya dengan persentase agak tinggi karena dia ngambilnya dari BNI, BRI, tapi langsung menyalurkan ke masyarakat kecil. Itu sistem itu seperti itu. Dari Bank Dunia sekian, BI sekian, BI ke BNI sekian, BNI ke BPR sekian, dan yang lain-lain. Terus bagaimana syubhat itu? Ada beberapa pihak yang berusaha menawarkan sistem bank syariat. Ya didukung, muka-muka itu berhasil bisa merubah sistem perbankan dunia. Tapi kalau sampai akhirnya terlalu arogan, sombong, yang halal ini tok, yang lain haram, ya nggak bisa. Karena selama masuk dalam sistem internasional, hatta bank syariah pun ya tetap berhubungan dengan sistem konvensional. Zaman bikin bank syariat, petita-petiti jenggotan syar'i. Nanti kalau zaman butuh suntikan modal juga ngambil dari BNI. Oh saya nggak mau ngambil dari BNI, dari BRI syariah, oke. BRI syariah nanti butuh suntikan modal besar ngambil dari BI. Ya kan? BI kehabisan dana ngambilnya dari World Bank, Bank Dunia, petita-petiti, ya tetap saja. Ikhtiar monggo, tapi kalau akhirnya terus bahwa klaim ini yang paling halal, yang lain haram, yo repot sampean. Kata tuku tekel ngene, iki tekel produksi Sidoarjo. Didelok perusahaan ini naik Cina, modalnya pinjam bank, gak situ tuku tekel, kata budal umroh, apa iki numpak Boeing, numpak Airbus. Ternyata pabriknya sana juga pinjam bank, gak situ numpak pesawat, akhirnya melaku teko Mekah. Teko Mekah kate tawaf takon. Iki neng Mekah neng Madinah sound sistemnya cek apike iki. Ternyata delok mereknya merek Itali dari perusahaan yang juga pinjam bank. Lek ono azan sumbeti kupingi, boleh si pikir iku teko Itali. Ati sujud neng pelataran Ka'bah. Itu kan marmer api-api. Tuwelok ulu merek Spanyol. Modalnya pinjam bank, gak sido tawaf ya. Ikhtiar supaya meminimalisir subhat monggo apik. Tapi kalau akhirnya klaim ini yang paling halal, yang lain haram semua, ya remek dewe sampean. Paham ya? Terus bahwa dunia itu campur-campur, ya enggak sekarang dok, sejak zaman Nabi ya dunia campur-campur, dan itu tidak mencegah Nabi untuk tetap datang ke pasar. Di pasar itu ada Yahudinya, ada macam-macam. Bahkan Nabi pernah menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi dalam hadis Bukhari itu.
Nah, padahal si Yahudi itu kadangnya pakai riba. Yang penting kita enggak, itu aja. Nah, kalau apa Nabi pernah memberi contoh? Nabi kok mboten sida teng pasar ono Yahudi ini, masa yang ngono Nabi. Halo? At-tarhibu minar riba. Peringatan keras dari bahaya riba. Qala Allah Ta'ala alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini kalau orang yang rotok Yahudi, bacanya waqaf enggak begitu. Mereka begini, bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'. Mandek nang kono. Jual beli itu kan ya kayak riba. Cuma kalau jual beli barang dijual dengan duit, kalau riba duit dengan duit. Jadi innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'. Jual beli itu kayak riba itu kayak jual beli. Dan Allah halalkan jual beli. Berarti tak boleh nih. Innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'. Riba itu seperti jual beli, padahal Allah halalkan jual beli, berarti riba juga halal. Itu kalau orang yang kayak Yahudi membaca ayat ini wakaf di situ. Padahal enggak begitu wakafnya itu. Gimana tadi wakafnya? Innamal bai'u mithlur riba titik terus wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Wes.